Itu ribut gara-gara gue balik pagi subuh. Keadaannya gue sedikit nggak sadar. Balik balik pagi mulu lu. Setelah kenapa sih? Orang gue juga kerja, gue juga bisa ngatur hidup gue sendiri. Terus tahu-tahu gue ditendang. Ulu hati gue ditendang. Terus habis itu gue bangun lagi, gue nonjok tembok. Nggak sakit anjing tuh. Gue udah lubang hitam banget dulu. Gue ampe kayak lagi azan, tuh kasih duit aja biar berhenti. Lagi nge-scroll Instagram, tau-tau gue nemu akun Indonesia Darurat Broken Home. Kayak gue cerita deh, bisa dapat masuk ke vibes gue dan bisa ngambil sisi positifnya. Oke, gue Raffi Ramadhani, gue tinggal di Tangerang, di Ciledug. Lalu gue lahir di Jakarta 1 Januari 1999. Sekarang gue lagi kuliah di Universitas Mercubuana, Meruya, Jakarta Barat. Gue sekarang udah semester 7, ambil manajemen bisnis ekonomi. Gue pertama kali ngerasain di Broken Home itu semenjak di 2017 akhir, mungkin sekitar di bulan November. Jadi ketika waktu itu bokap gue diusir sama nyokap gue karena dari gue kecil sampai gue di 2017 bokap gue itu nggak ngapa-ngapain sama sekali, nggak menghasilkan uang sama sekali, jadi tidak menjalankan role dia sebagai seorang ayah yang menafkahi seorang anaknya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya nyokap gue berontak di masa-masa yang lagi sulit waktu itu. Ya bokap gue diusir. Terus selama itu keadaannya gue lagi nggak dapat kerja, gue baru resign dan gue baru mulai kuliah dengan usaha gue sendiri. Nyokap gue waktu itu baru banget resign juga dari kerjaannya, jadi nggak punya gaji yang tetap. Lalu nyokap gue cuman punya warung soto dan gue jadi mahasiswa. Untungnya gue masih punya tabungan dari gue kerja waktu itu, dan gue bisa ngehidupin nyokap gue sama adik gue masih kecil. Adik gue waktu itu masih umur 3 tahun. Gue itu bertahan tanpa bokap mungkin sekitar 6-7 bulan, dan akhirnya nyokap gue pun ngebolehin lagi bokap gue pulang. Tapi keadaannya ya bokap gue belum kerja sama sekali, masih serabutan, masih seenaknya aja. Situ ya udah gue ngediamin bokap gue nggak ngerasa dia ada segala macam. Suatu ketika bokap gue udah berusaha, terus dia dapat kerja, alhamdulillahnya. Terus gue ya kayak bodo amat, ya kemana aja lu, baru kerja sekarang anjrit, baru mikir. Terus dari gaji dia segala macam dikasih ke nyokap gue, dikasih ke gue. Terus gue bilang gue nggak butuh. Bokap gue nggak kerja dari gue dulu SD sampai gue SMA, jadi nggak tahu dia segala macamnya kenapa. Emang gue nggak terlalu dekat sama bokap gue dan nyokap gue, ngobrol pun jarang, kalau ditanya aja. Jadi ya udah selalu dah mau ngapain. Karena emang gue dari dulu dekat sama nyokap gue doang yang berusaha segala macam. Oh, bokap gue mungkin nggak kerja karena dia nggak mau diatur sama orang. Dia kalau misalnya dapat partner kerja yang segala macam yang mungkin dia bikin kesel, dia nggak bisa jaga emosinya. Dan dia maunya ya usaha aja dari dia sendiri. Misalnya kayak usaha dulu pernah buka toko obat-obatan di farmasi, terus main di ya jual beli burung segala macam, ya serabutan karena nggak mau diatur sama orang. Jadi kayak gitu dia. Batu sih jatuhnya. Yang paling nyebelin adalah dia nggak bisa nyenengin nyokap gue. Sifat susah kerjanya sih menurut gue yang nyebelin. Kalau misalnya dibilang enak ya enak, bokap gue asik, rebel juga iya.
Tapi karena emang seharusnya role dia sebagai ayah untuk nafkahin, itu doang yang nggak gue senang dari dia. Itu ribut gara-gara waktu itu gue balik pagi, keadaannya gue sedikit nggak sadar. Gue balik pagi subuh, emang gue balik pagi mulu dalam keadaan lagi broken kayak gitu. Terus tahu-tahu dia bilang balik pagi mulu lu, gitu kan. Setelah kenapa sih, gue juga kerja, gue juga bisa ngatur hidup gue sendiri, lu ngapain gitu kan. Terus tahu-tahu gue ditendang, ulu hati gue ditendang, rada mental gue. Terus habis itu gue bangun lagi, gue nonjok tembok, nggak sakit anjing gitu, kencengan dikit. Terus itu gue cabut lagi, terus di WA sama nyokap gue habis itu nggak balik 2 hari. Nyokap gue ya kenapa, nggak jelas noh. Ya. Dia di rumah, tapi dari kapan ya, sebenarnya gue broken home-nya itu kayak rada gantian gitu. Jadi di 2017 sampai 2018 Maretan itu bokap gue yang berulah. Terus habis itu di 2018 sekitar Agustus sampai tahun kemarin itu nyokap gue yang berulah. Nyokap gue kerja di suatu perusahaan gitu di bidang finance. Jadi dia punya partner kerjanya cowok. Ya dia sering diantar jemput segala macam, sering diantar jemput sama partnernya. Lalu kan bokap gue ya mungkin netting lah, nyokap gue pernah ngusir bokap gue tapi sekarang sama yang partner kerjanya itu cowok. Habis itu bokap gue kesel mulu tiap hari di rumah, ngomel-ngomel mulu, siapa aja dibentak segala macem. Habis itu pernah dia, emang nyokap gue HP-nya mati. Terus habis itu nyokap gue pulang-pulang diantar sama si partnernya itu yang cowok, diantar ke rumah. Habis itu dia langsung ngebentak nyokap gue, dikabarin segala macem gak dibales. Udah tuh ngebentak-bentak, ada adek gue posisinya di situ, maksudnya ya lu boleh ngebentak tapi jangan ada anak kecil lah. Terus gue gitu, terus habis itu gue langsung keluar kamar, anjing maghrib pada bacot banget dah lu, gue gituin. Cabut gue, habis itu gue cabut, gue nggak tahu pikiran kemana, gue tahu gue besoknya gue udah di Bandung. Pokoknya gue cabut dah pokoknya kemana, segala macam gue mau jauh pokoknya. Capek gue denger panas mulu anjing di rumah. Habis itu udah kayak rada, mungkin bokap gue sekarang udah ngeiyain kali ini kan cuma di partner kerja, dan si partnernya nyokap gue pun ya udah punya istri dan udah beranak segala macam. Tapi gue juga nggak habis kemungkinan sih, soalnya apa ya emang mencurigakan juga anjir. Tiap pagi datang jam 8 jemput nyokap gue, terus makannya di rumah gue. Ya orang nggak punya rumah apa gimana anjing, ya kan maksud gue. Terus kalau misalnya si yang partner ini sama gue, "Oi Vi, iya, belum berangkat." Gue sini aja segala macam. Nyokap gue udah tahu juga gue kayak gini kan. Terus ya udah, sampai sekarang sih masih partneran sama nyokap gue. Tapi sekarang mungkin bokap gue udah ngerti, toleransinya udah bagus kali ya, udah nggak gampang emosi. Tapi masih sering kayak nginep gitu nyokap gue. Nyokap gue misalnya acara perusahaan, terus dia nginep di mana, di puncak segala macam, outing. Ntar balik nyokap gue udah tuh keadaan panas lagi tuh, nggak jelas dah pokoknya. Cabut aja lagi daripada yang ada gue ngebantai bokap gue lagi. Makin dosa aja gue sama orang tua, ngebantai mulu. Tujuan gue dari dulu kayak setiap gue ulang tahun gue selalu berdoa, semoga tahun ini gue bahagia. Gue mau bahagia, sumpah susah banget bahagia. Bahagia gue mungkin dalam konteksnya yang pendek ya, mungkin gue nggak harus mikirin keadaan rumah yang panas, gue nggak harus mikirin nyokap gue uangnya habis nggak ya kalau gue nggak kerja, terus bokap gue bakalan ngidupin nyokap gue nggak ya kalau misalnya gue nggak kerja. Soalnya dari pas bokap gue itu ninggalin gue, itu yang ngebiayain nyokap gue kan gue. Terus gue kepikiran kalau gue jadi nyusahin, terus gue jadi beban. Mau bahagia, kayak tiap malam gue mikir gimana ya, gue kayak beban banget dah di tahun ini gitu. Di tahun ini emang lebih nggak bahagia sih sebenarnya. Ya gue jalan-jalan,
gue jalan-jalan, gue keluar kota, misalnya gue ke Cilegon, gue ke Bandung, gue ke Jogja. Di sana ya udah gue have fun, gue minum-minum biar gue lupa, terus gue main sama cewek macam. Terus nyokap gue nanya di mana, di Bandung. Tiba-tiba udah di Bandung aja, iya nggak tahu gabut. Terus ditransferin gue duit nih buat jajan ya gitu. Nyokap gue juga rebel soalnya. Soalnya gue kalau lagi stres-stresnya banget, gue bener-bener harus having time sendiri di luar. Gue mau main sama cewek, gue mau nangis-nangis berdua sama cewek segala macem. Yang penting gue dapat kasih sayang dari orang dulu. Mau nggak tahu kayak mau gue ketemu baru sehari 2 hari. Ya abis itu udah kereset lagi, gue jadi bahagia lagi, gue bisa ya good mood lagi, happy segala macam. Menurut gue ya bisa ngilangin stres gue dikit bentar. Iya, temporary banget. Bisa bikin gue bahagia adalah ya gue minum sih. Gue stres dikit aja gue harus minum. Kayak gue nggak punya temen minum, ya udah bodo amat, gue mau minum, gue minum sendiri bodo amat. Kadang gue lagi stres-stresnya gue nggak punya teman buat minum, ya udah gue beli aja sendiri, terus gue naik motor sendiri di motor, mikir segala macam. Yang penting ya udah gue keluar. Ya, perubahannya harapan gue apa ya perubahan dari mereka ya? Ya bokap gue bisa dapat kerjaan yang punya gaji tetap. Terus nyokap gue juga bisa kerja tanpa harus dikhawatirin sama bokap gue, nggak perlu dinettingin. Dan ya udah yang penting mereka bahagia sih sebenarnya. Gue nggak pernah mikir diri gue sendiri anjrit. Tujuan gue mau ngerubah diri gue di tahun ini biar better than before sih sebenarnya. Kan kayak gue tahun lalu kayak udah masuk ke lubang hitam banget. Gue mabok sana sini, gue main sama cewek sana sini, terus gue gak pulang-pulang, gue ngelawan sama orang tua gue gak inget sholat segala macem. Terus gue ampe kayak lagi azan, tuh kasih duit aja biar berhenti. Gue udah lubang hitam banget dulu, terus gue kayak harus berubah deh di tahun ini. Gue harus berubah di tahun ini, maksud gue. Alhamdulillahnya gue udah sedikit berubah. Gue udah mulai sholat 5 waktu, inget sholat juga. Terus gue baik, nggak ngelawan lagi sama orang tua gue. Kalau misalnya mereka kecot-kecot, kayak gue diem aja. Gue sebenarnya mau cerita kayak gini udah dari lama sih sebenarnya. Terus gue lagi nge-scroll Instagram, tau-tau gue nemu akun Indonesia Darurat Broken Home. Lalu gue follow. Tapi gue belum sempet ngubungin mereka karena gue cerita nggak ya. Terus habis itu gue kayak dapet pukulan aja. Gue harus kayak gue cerita deh. Terus gue hubungin ke adminnya, gue DM. Terus gue bilang gue mau diwawancarain dong sebagai sumber yang jadi broken home. Gue mau nge-share aja ke admin-adminnya dan sosmednya biar kayak yang nonton dan semua kalian yang ngerasain tuh bisa dapat masuk ke vibes gue dan bisa ngambil sisi positifnya dari gue. Bukannya untuk melawan segala macam. Yang penting kalian bisa survive di keadaan kalian walaupun hancur banget. Dan gue terima kasih banget sama Indonesia Darurat Broken Home udah mau nyalurin cerita gue dan mau menerima cerita gue secara langsung. Tuh adminnya lagi nge-shoot. Pokoknya gue the best lah pokoknya Indonesia Broken Home. Nih semoga sukses pokoknya. Menurut gue Indonesia bisa disebut Indonesia Darurat Broken Home, tapi itu nggak bikin kalian broken dreams. Jadi selama kalian masih kuat bertahan, kalian harus berjuang untuk kebahagiaan kalian sendiri. Jangan sampai gagal dalam impian-impian dan kalian semua. Oke? Semangat gengs!